Berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan. Tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Seorang pengusaha selalu menghadapi risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau dia hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau kerugian. Seorang yang berorientasi pada tindakan adalah orang yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Dalam hal ini, akan digunakan konsep seorang yang berpikir efektif dan dikemukakan oleh Stephen Covey pada tahun 2004. Sehebat apapun angan-angan untuk menciptakan perubahan, belum tentu dapat dijalankan jika tidak berorientasi pada tindakan dan tidak berani mengambil risiko. Begitu juga sebaliknya, tindakan hebat jika tidak dilandasi dengan strategi yang betul akan sia-sia. Strategi dan tindakan adalah dua hal yang penting dalam menciptakan perubahan. Strategi yang berorientasi pada tindakan adalah strategi yang kaya akan inovasi dan dilandasi oleh satu pemikiran atau mindset, yaitu karakter dalam berorientasi pada tindakan. Ada dua karakter. Yang pertama yaitu pikirannya lebih berorientasi pada tindakan atau action, atau berani bertindak daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir, atau berwacana. Yang kedua, berpikir dengan cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Yang pertama yaitu jadilah proaktif. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku diri kita sendiri, baik di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa mendatang, dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau tujuan. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu pada tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Maksudnya adalah mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa saja yang telah diciptakan secara mental, seperti tujuan, visi misi, nilai-nilai, dan prioritas-prioritas yang kita miliki. Intinya adalah memastikan diutamakannya hal yang utama. Yang keempat adalah berpikir menang-menang. Maksudnya di sini adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Bersikap menang-menang ini mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi-solusi yang sama-sama menguntungkan. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Individu harus dapat memahami dan memiliki keterbukaan terhadap apa yang diutarakan oleh orang lain. Dengan demikian, akan terjadi komunikasi antar kedua belah pihak dengan baik, dan tujuan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan efektif. Yang keenam, mewujudkan sinergi. Sinergi adalah buah dari sikap saling menghargai, sikap saling memahami, dan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan seperti spiritual, hidup yang seimbang, atau bisa juga dengan membaca buku-buku yang membangkitkan semangat dengan kata-kata yang memotivasi.
Yang kedelapan, menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Menemukan keunikan pribadi berarti mengenal potensi yang dimiliki, yang tersebar pada 4 elemen utama, yaitu pikiran, hati, tubuh, dan jiwa. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut dapat memampukan seseorang untuk mengembangkan potensi terbesar seseorang, lembaga, atau perusahaan. Hal ini juga berkaitan dalam membantu orang lain menemukan keunikan pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisa dari BP 2039. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu berorientasi pada risiko. Seorang wirausaha seharusnya tidak hanya berorientasi pada tindakannya saja, melainkan dia juga harus berorientasi pada risiko. Karena dengan adanya risiko, seorang wirausaha akan tertantang akan kemampuan dan potensi diri yang ia miliki. Risiko adalah suatu kemungkinan yang mungkin terjadi berupa konsekuensi, akibat, ataupun bahaya yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Yang kedua adalah cara mengelola risiko. Yang pertama, pahamilah bahwa risiko yang sedang dihadapi bukanlah suatu hambatan dia untuk maju. Dalam berwirausaha, semakin tinggi hasil yang ia inginkan, maka akan semakin tinggi pula risiko yang ia hadapi. Yang kedua, tidak perlu panik. Seorang wirausaha secara perlahan, ia harus mengidentifikasi risiko dengan teliti, dengan cara mendeteksi risiko dari lingkungan sekitar, hingga pada risiko yang berhubungan dengan supplier maupun customer. Yang ketiga, menentukan seberapa sering risiko itu muncul. Jadi di sini seorang wirausaha harus menentukan atau mengelompokkan risiko-risiko yang sangat sering timbul. Jadi ke depannya risiko itu tidak akan terulang kembali. Yang keempat adalah menentukan dampak yang terjadi dari sebuah risiko yang telah teridentifikasi. Maksudnya di sini, seorang wirausaha harus meneliti kembali risiko yang sudah ia selesaikan. Apakah risiko itu benar-benar tuntas sampai ke akar-akarnya atau belum. Yang kelima adalah fokus kepada risiko yang dominan supaya tidak membuang waktu. Jadi di sini seorang wirausaha fokus kepada satu titik, yaitu risiko yang sangat sering terjadi, agar kedepannya risiko itu bisa terselesaikan, mungkin akan tidak terulang kembali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.